berikan juga kritik yang objektif gitu loh. Harus kita akui lah bahwa Sintayong ini sudah punya prestasi yang cukup baik, tapi kalaupun harus ada masukan-masukan dilakukan dengan bahasa yang konstruktif, tidak asal jeplak begitu dan tidak selalu mengkritisi seolah-olah Sintayong itu pelatih yang tidak berprestasi. Nah itu berarti kalau model begitu, Towel berarti menafikan apa yang sudah dilakukan Sintayong selama ini. Nyinyiran Towel ini lebay menurut bagi saya, berlebihan dan harus direm sedikit lah. Karena saatnya sekarang kita bersinergi, seluruh stakeholder apalagi komentator-komentator yang sering muncul di media ini memberikan dukungan kepada Sintayong agar Sintayong mempunyai keleluasaan untuk mengelola dan melatih dan mengajak anak didiknya untuk berlaga lebih bagus lagi. Sintayong jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak konstruktif, omongan nyinyir-nyinyir itulah, itu tidak ada manfaatnya. Hampir tidak ada manfaatnya menurut saya. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Tommy Welly bagi saya ya basi lah gitu. Komentator lah, biasa mengkritik segala macam, sok paling maha tahu tapi belum tentu dia bisa bermain. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Salam olahraga. Kali ini saya tidak berbicara tentang politik, tapi terkait dengan kebanggaan saya sebagai anak bangsa bahwa tim U23 Indonesia masuk di 8 besar Piala Asia. Ini yang pertama kali dalam sejarah persepak bolaan Indonesia. Harus kita syukuri. Jumat dini hari nanti Indonesia akan berhadapan dengan tim yang sangat kuat, tim Korea Selatan. Nah, ini menarik sekali karena Indonesia ini pada babak sebelumnya itu masuk dalam tim neraka. Masuk di situ ada tim-tim yang sangat kuat, Australia, Yordania, Qatar, dan 3 tim ini tim yang pernah menjuarai Piala Asia sebelumnya. Indonesia ini paling culun, jadi kuda hitam sebetulnya. Dan ini mungkin diabaikan oleh tim-tim yang lain sehingga kemarin Indonesia lolos masuk ke 8 besar. Apapun hasilnya nanti ini biar sajalah, ini lumayan lah. Untuk U23 ini suatu hal yang sangat harus kita syukuri dan ada yang menarik itu pertandingan melawan Korea Selatan, tapi pelatihnya timnas U23 Indonesia adalah Sintayong, orang Korea Selatan. Sosok Sintayong ini sosok pelatih yang menurut saya kelas dunia sih. Karena Sintayong ini pernah melatih timnas Korea Selatan waktu itu di Piala Dunia dan pernah mengalahkan Jerman pada Piala Dunia yang lalu. Ini luar biasa, artinya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sangat luar biasa. Jadi bagi saya Sintayong ini ya dari berbagai pelatih PSSI yang ada sekarang ya mungkin menurut saya yang terbaik selama ini gitu. Intinya bagi saya Sintayong ini adalah sosok yang bisa menaikkan peringkat Indonesia yang dari 174 itu sekarang kalau tidak salah 134 atau apalah itu. Ya lumayan lah, itu luar biasa, itu prestasi yang luar biasa di tim senior maupun U23. Ada kekurangan dari Sintayong? Ada, dia bukan pelatih yang maha sempurna, sudah pasti ada. Saya ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Sintayong, ya bukan masalah strategi dan apapun, karena itu masalah teknis dan itu kekuatan dari Sintayong, tapi memang masalah pemain naturalisasi ini juga perlu diwaspadai, jangan terlalu banyak lagi lah menurut saya. Karena semakin banyak tim naturalisasi, kita seolah-olah kehilangan jati diri kita sebagai timnas sepak bola Indonesia. Menurut saya begitu. Nah, ini juga PR besar buat PSSI, bahwa pembinaan dari usia dini mulai dari
U23, kemudian di bawahnya dan sebagainya itu harus ditingkatkan. Dan kegagalan dari PSSI dari dulu adalah pengkaderan tunas-tunas muda atlet sepak bola kita. Kita selalu gagal. Sehingga untuk shortcut, Sintayong akhirnya mengambil jalan naturalisasi. Ada mungkin satu hal, tujuannya mungkin satu untuk menaikkan prestasi, yang kedua untuk memberikan semangat bagi anak muda kita, khususnya pemain-pemain Indonesia asli untuk bersaing dengan pemain naturalisasi. Itu satu hal, ini merupakan motivasi lah untuk semangat. Tapi di sisi lain saya harus mengatakan bahwa PSSI ini punya PR besar untuk menyiapkan kaderisasi pembinaan pemain dari usia dini, sehingga itu kita tidak perlu lagi melakukan naturalisasi. Itu kan hanya sekedar langkah cepat atau cross cut untuk menorehkan prestasi. Masa sih kita dari 275 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak mempunyai hanya 20 orang berpotensi? Saya kira bisa. Dulu waktu zaman Pak Indra Safri jadi pelatih, sempat melakukan talent scouting di seluruh daerah di Indonesia dan dapatlah Evan Dimas dan kawan-kawan itu akhirnya timbul. Cuma mungkin konsistensi pembinaan pemain yang sudah ada maupun dari bawah ini yang kurang oleh PSSI. Ini kritik saya untuk PSSI. Nah, satu lagi yang menarik, ini ada pengamat sepak bola Tommy Welly atau Towel, Mas Towel atau siapa namanya itu. Ini memang pengamat sepak bola. Akhir-akhir ini mendapatkan sorotan publik karena terlalu nyinyir mengkritisi Sintayong secara pribadi. Saya nggak tahu ada masalah apa antara Towel dengan Sintayong, tapi bagi saya lepas ada beberapa poin kritik dari Towel yang saya setuju masalah naturalisasi, tapi saatnya mungkin tidak tepat untuk saat ini. Karena menurut saya saat ini bagi semua stakeholder persepak bola Indonesia hanya satu, bersinergi, kolaborasi, memberikan dukungan semangat bagi U23 maupun tim senior untuk berlaga di level yang lebih tinggi lagi. Nggak perlu ribut, nggak perlu rame, mengkritisi dan sebagainya, namanya komentator. Lebih pinter daripada pelatih. Kalau disuruh jadi pelatih, Towel juga mungkin nggak bisa apa-apa. Jadi menurut saya, dengan segala hormat saya kepada Towel, ya sudahlah, berikan kritik yang konstruktif lah. Jadi berikan juga kritik yang objektif gitu loh. Harus kita akui lah bahwa Sintayong ini sudah punya prestasi yang cukup baik, tapi kalaupun harus ada masukan-masukan dilakukan dengan bahasa yang konstruktif, tidak asal jeplak begitu dan tidak selalu mengkritisi seolah-olah Sintayong itu pelatih yang tidak berprestasi. Nah, itu berarti kalau model begitu, Towel berarti menafikan apa yang sudah dilakukan Sintayong selama ini. Yang peringkat Indonesia bisa naik, kemudian kita bisa berlaga pertama kalinya 8 besar di Piala Asia, itu pertama kali. Mungkin Towel lupa hal itu. Lepas daripada Sintayong perlu diberikan masukan, saya kira nyinyiran Towel ini lebay menurut bagi saya. Berlebihan dan harus direm sedikit lah. Karena saatnya sekarang kita bersinergi, seluruh stakeholder, apalagi komentator-komentator yang sering muncul di media ini memberikan dukungan kepada Sintayong agar Sintayong mempunyai keleluasaan untuk mengelola dan melatih dan mengajak anak didiknya untuk berlaga lebih bagus lagi. Sintayong jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak konstruktif, omongan nyinyir-nyinyir itulah, itu tidak ada manfaatnya. Hampir tidak ada manfaatnya menurut saya. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Tommy Welly bagi saya ya basi lah gitu. Komentator lah, ya, biasa mengkritik segala macam, sok paling maha tahu tapi belum tentu dia bisa bermain. Jadi bagi saya saat ini yang diperlukan oleh orang Indonesia, terutama para stakeholder persepak bolaan Indonesia adalah satu, mendukung timnas U23
yang sedang berlaga di titik yang lebih tinggi, dan ini sejarah pertama kali Indonesia masuk ke level itu. Mari kita dukung bersama-sama. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam sepak bola Indonesia. Sukses selalu. Saya Rudy S. Gambir.